Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Edu channel YouTube yang mencoba berbagi ilmu, mudah-mudahan bermanfaat. Kali ini saya akan meneruskan pertemuan yang lalu tentang bab 1 ya, di penyusunan skripsi atau tesis, begitu juga disertasi. Nah, di bab sekarang ini kita bahas bab 2. Bab 2 itu biasanya secara umum dalam sistematika penulisan skripsi itu judulnya landasan teori atau juga tinjauan pustaka. Kalau di tesis itu ada deskripsi teorinya juga, kajian teori juga, itu macam-macam tergantung sistematika penulisan di kampusnya masing-masing. Nah, kalau di S1 memang ada yang umum ya, landasan teori atau tinjauan pustaka. Padahal esensinya dari ada dua pengertian ya. Kalau landasan teori itu, kalau yang saya baca di beberapa literatur, itu mengkaji teori-teori yang relevan dengan penelitian kita, dengan variabel kita. Jadi pemikiran para ahli ya. Sedangkan tinjauan pustaka itu biasanya tidak hanya dari buku literaturnya, tapi juga bisa jadi dari website, kemudian dari jurnal yang sudah dibuat oleh beberapa penulis. Yang penting adalah bab 2 itu bicara tentang teori yang akan kita tulis untuk mendukung penelitian kita. Kalau dua variabel berarti misalnya kepemimpinan terhadap motivasi, berarti itu teori-teori tentang kepemimpinan dan teori tentang motivasi. Kalau dua variabel. Nah, di bab 2 ini memang kalau di judulnya landasan teori, berarti kita menulis di bab 2 itu bagaimana deskripsi teorinya. Misalnya variabel X-nya itu kepemimpinan, berarti kita menulis semua definisi kepemimpinan kaitan dengan kepemimpinan ya. Kemudian kalau I-nya motivasi, berarti semua motivasi, terutama variabel yang kita ambil, yang kita gunakan untuk penyusunan skripsi. Nah, ini dalam hal teorinya itu juga ada keterkaitan antar variabel ya teorinya. Jadi ada beberapa pendapat juga yang harus disampaikan, keterkaitan kepemimpinan terhadap motivasi gitu ya. Kenapa gitu ya. Kemudian juga hasil penelitian yang relevan itu beberapa, misalnya penulis skripsi atau jurnal yang berkaitan dengan variabel yang kita ambil. Kemudian juga nanti kerangka pemikiran atau kerangka berpikir. Jadi misalnya landasan teori ini kan misalnya dilihat di bab satunya bicara di latar belakang, kemudian kita rumuskan ya. Nah, itu kan dalam hal penyusunan nanti di kerangka pemikiran ini kaitannya jika maka. Misalnya kan kepemimpinan terhadap motivasi, berarti jika kepemimpinan baik maka motivasi naik. Itu di kerangka pemikiran intinya begitu ya. Dan kalau hipotesis itu kan asumsi atau anggapan sementara yang harus dibuktikan dengan penelitian. Asumsi kan, nah berarti kan kalau hipotesis, bukan hipotesis statistik ya, hipotesis penelitian. Nah, bahasanya biasanya kalau di rumusan masalahnya bagaimana hubungan kepemimpinan terhadap dengan motivasi, atau sebab besar hubungan komunikasi terhadap bagaimana sebab besar kepemimpinan berpengaruh terhadap motivasi. Nah, ini dalam hipotesisnya ada yang menggunakan ada pengaruh ya kan, positif dan signifikan kepemimpinan terhadap motivasi. Ada yang begitu, ada juga diduga terdapat pengaruh kepemimpinan terhadap motivasi pada PT ABC. Nah, seperti itu. Itu banyak versi, yang penting adalah
bahwa hipotesis itu menggambarkan tentang apa, asumsi anggapan sementara tentang penelitian kita. Kemudian di kerangka berpikir tadi jika maka ya. Nah, kalau di tesis memang selain pada ahli, pengertian misalnya kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain gitu ya. Itu dalam teorinya. Kemudian ada sintesanya, pemimpin kita sendiri. Nah, kalau di disertasi malah lebih dalam ya. Selain kajian teori, kajian dari variabelnya, kemudian keterkaitan antar variabel, kemudian juga kita harus membuat teori sendiri gitu ya, definisi sendiri, atau juga kita memunculkan indikator gitu ya, yang lainnya. Nah, ini kan karena memang dia masih, kalau dia S1 ya hanya karena kajian teori atau ya landasan teori, jadi itu masih mengumpulkan teori, pendapat-pendapat para ahli yang dimasukkan ke dalam bab 2. Nah, bicara tentang hipotesisnya, kalau hipotesis penelitian yaitu tadi kalimat. Kalau hipotesis statistik kan ada H0 dan H alternatif ya. Jadi H0 sama dengan 0 maksudnya hipotesisnya, dan H tidak sama dengan 0. Nah, ini yang terpenting ya. Jadi sekali lagi di bab 2 ini harus mengumpulkan sebanyak-banyaknya teori-teori ya yang berkenaan dengan variabel yang kita pilih untuk penelitian, supaya kita tidak kehilangan arah ya. Jangan sampai kita terlalu luas, karena kadang-kadang kita berpikirnya apa-apa semua penting masukin gitu ya di bab 2, teori SDM dimasukin semua, padahal harusnya lebih mengkerucut ya dengan variabel kita terutama. Ada juga sih memang yang memperlakukan nah, kalau di disertasi itu ada namanya grand teori ya, itu nenek moyangnya teori, itu harus dimasukkan. Kemudian karena memang judulnya kan kajian pustaka ya, karena kepemimpinan dan hipotesis penelitian. Jadi untuk grand teori, kemudian middle range teori, dan applied teori. Ya wajar ya kalau disertasi ya. Apa sih misalnya kok leadership terhadap motivasi itu, ya tetaplah grand teorinya MSDM. Kalau middle-nya apa, masuk di mana, teori kepemimpinan gitu ya, dan teori motivasi. Nah, sedangkan applied teorinya bicara tentang judul kita gitu ya. Yang penting tadi sekali lagi bahwa di bab 2 itu bicara tentang landasan teori atau tujuan pustaka. Nanti kemudian dilanjut dengan keterkaitan antar variabel, kemudian hasil penelitian yang relevan, kemudian hipotesis kerangka berpikir atau kerangka pemikiran, dan terakhir hipotesis penelitian. Demikian dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.